Kalau pusing terus nerima uang baik itu pusing beneran bukan sih? Oh, kalau nerima uang plong namanya sih. Nggak pusing lagi. Nah, pusingnya itu nunggu hari mau ditransfer itu pusing. Sama anak istri itu minta macam-macam itu udah pusing dulu itu sudah. Harusnya yang pusing orang tuanya. Enggak, ini anaknya yang pusing. Kok enggak endang-endangin? Ya, itu seperti itu. Itu sama-sama pusing. Jadi pusing itu menganalisa semua. Kemudian pusing kalau Mama sebagai imam, ini kok pengeluarannya banyak. Ini saya ajari lagi ini Ji. Kalau pengeluaran banyak dipangkasin satu-satu. Harus di checklist apa aja yang dikerjain istri itu di checklist. Umpamanya ini makmumnya kayaknya banyak, dilihat tubuhnya itu besar apa kurus. Loh, ini serius nih. Ini serius nih. Oh iya. Perhatikan ya, ini perhatikan ya. Perhatikan ini. Ini bukan bercanda, ini serius. Ini rahasia ini. Makanya di checklist semuanya kegiatan, yang mana mengeluarkan uang itu di checklist semuanya. Yang makan sehari 3 kali dikontrak jadi sehari 2 kali. Ya, dilihat makan. Kalau makannya sudah cukup, cukuplah ya. Kalau tiap hari makan asinan Haji Asmuni, asinan aja nggak apa-apa kok. Iya, Menurut benar. saya. Kenapa nggak apa-apa? Hidup kok itu. Kalau kita kan bertahun-tahun makan Haji Asmuni ya. Bener. Asinan Haji Asmuni itu asinan itu tiap hari asinan. Ya hidup alhamdulillah. Iya. Kita memang mau jadi kambing waktu itu. Apalagi ya berhari-hari kan makannya Betul. itu. Ya itu bener. Padahal dulu Tung itu, oh, Ustadz ini nggak mati nanti makan asinan tiap hari. Nah, kalau mati ya mati aja dulu kamu. Saya nggak mau. Gitu. Tapi bertahun-tahun akhirnya oh enggak ya. Tapi checklist itu juga bahaya juga kadang-kadang tuh Pak Ustadz. Gimana bahaya? Oh, kamu nggak percaya sama aku gitu. Sebentar. Saya nggak tahu nih itu. Bahayanya kok aku nggak percaya sama aku itu gimana itu cerita? Kan tadi Checklist. boros kan. Ya, anggap checklist lah, Ya, jangan bilang checklist, boros lah. Ya. Checklist. Pengeluaran. Pengeluaran tanya. Saya tanya pernah gitu. Kamu tanya Ini kok sama Jelly. sama padanannya aja ini. Oke. Ini uangnya kok cepet habis. Loh, kok nggak percaya sama aku? Siapa yang ngomong begitu? Padanannya aja Eli. Apa? Padanannya itu apa? Padanannya itu sama aja. Apa? Aja Mary. Loh, kok jadi ribut? Padahal kan maksud kita itu baik ya. Pengen tahu aja, ndak apa-apa kalau habis gitu loh. Marah, ya sudah nggak ditanya lagi. Oh iya. Kadang-kadang begitu terjadi Pak Ustadz. Oh, iya, Jadi tak. mau nguranginnya gimana? Kan Karena nggak ngerti akhirnya checklistnya nggak ada gitu ya. Oh gitu, ya paham. Ya bablas dah. Iya. Sudah. Akhirnya Nanti ditanya sedikit marah. Kok nggak percaya ya? Udah kamu aja yang bawa. Wah, oh iya harusnya. Oh iya. kan kita kan sibuk Pak Ustadz. Kalau sudah gitu ya nggak apa-apa ya. Pasrah. Iya, sebenarnya itu di checklist sih, di checklist dulu apa pengeluaran di mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ini ada seperti itu. Karena bagaimanapun juga nggak bisa diaur-auran kan begitu ya. Karena apa kebiasaannya itu kan macam-macam. Ada yang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Ada yang pura-pura nggak denger kan bisa sih. Pura-pura nggak denger itu gimana? Ayo ngomong nggak denger aku. Gitu. Biasanya yang ini saya lupa. Saya lupa ya. Nah itu Tung itu. Jangan tanya aku pusing. Entah dari mana tuh pusingnya. Jadi intinya adalah checklist itu betul di set semuanya dan mulai dikurang-kurangin satu-satu. Bagaimanapun caranya harus seperti itu. Karena sama dulu saya itu juga sama maksudnya saya pernah memang kekurangan uang waktu dulu sehingga saya harus checklist mana dari saya yang harus saya kurangi, mana untuk istri saya yang biar tidak kelihatan saya nggak punya uang, istri saya ajak ngirit tapi saya nggak ngomong kalau saya nggak punya uang, dan alhamdulillah istri saya mau.
Nah, yang nggak bisa dikurangin adalah anak sekolah. Iya, Itu kan nggak bisa dikurangin. Ya, tapi alhamdulillah dari situlah mulai kita mulai paham bahwa oh iya ya, kalau namanya nggak punya uang tuh udah nggak usah cerita sama istri, kasihan kalau dengar istri itu kan jadi istri malah pikiran juga. Ya sudah, biarin kita sebagai imam yang kita berjuang memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rezeki yang halal thayyib, itu aja sih sebenarnya ya. Dan itu ya memang pada saat itu bukan masalah pusing karena pusing, tapi belajar untuk mengurangi mana yang tidak perlu. Nah, kalau sudah pusing, nah ini nih pusing nih. Yeah. Di sini migrain, di sini migrain, di sini wong terus-terusan. Saya ulangi nih ya ibu-ibu ya, perhatikan ya, ini rahasia nih. Amalan untuk menghilangkan pusing migrain sebelah kiri, amalannya adalah mohon ampun jika sering apa yang dilihat mata, apa yang didengar, dipikirin suuzon plus jengkel atau marah. Nah, itu amalannya berarti harus tobat. Mohon ampun jika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dipikirkan nggak cocok, kemudian jengkel, marah walaupun diam. Itu amalannya seperti itu. Nah, kemudian doanya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jika pusing saya di sebelah kiri disebabkan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan tidak cocok dengan keinginan saya jengkel. Khususnya kalau di bawah 45, khususnya dengan sebutkan ayah boleh, sebutkan ibu boleh, ampuni dosa-dosaku, seperti itu. Amalannya mana Pak Ustaz? Itu amalan kan perbuatan. Amalan itu kan perbuatan. Oh, bukan baca. Loh, kalau bacaan itu namanya bacaan, bukan amalan. Iya. Kalau yang dibaca itu namanya bacaan, bukan amalan. Kalau amalan itu ya perbuatan. Kalau yang diamal-amalkan orang-orang lain, itu bacaan maksudnya. Oh. Jadi itu. Jadi namanya amalan dikerjakan. Tobat itu amalan untuk mohon ampun. Kemudian amalan berikut setelah tobat apa? Belajar untuk yang dilihat, yang didengar, difikirkan, jangan menjadikan jengkel lagi. Yaitu amalan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu amalan itu seperti itu. Sehingga insya Allah migrain sebelah kiri hilang. Kalau momennya di tengah-tengah, ya tadi itu melamun. Jadi masalah itu dipikirin tiap hari. Walaupun nggak berat-berat dipikirin aja tiap hari. Nah itu nanti berat di sini. Doa kalau dipikirin tiap hari, ya Allah jika sakit kepala di bagian atas tengahku disebabkan karena melamunku dari pikiran yang apapun yang dipikirkan, jika itu salah dan dosa ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Doa aja, itu amalannya seperti itu. Kemudian jangan diulang lagi, kalau ada masa kecil nggak usah dipikirin. Ustaz, ada pertanyaan yang terliwat nih dari netizen yang kemarin tentang nyeri sakit saat haid, tapi yang dirasakan adalah palanya pusing, Ustaz. Pusing banget sampai kayak diikat pada waktu haid. Pada waktu haid. Nah, itu kan sama sebenarnya. Haid itu berhubungan dengan peranakan. Entah itu rahimnya khususnya atau ovariumnya, saluran tuba falopinya, di situ itu kan peranakan. Kalau pada saat dia haid pusing berarti dia ada persoalan dengan ayahnya atau dengan ibunya yang belum selesai. Nah, itu nanti kalau pas haid diingetin sama Allah, pusing dia langsung. Atau dia ingat ibunya jengkel gitu. Atau umpamanya kan bisa aja umpamanya wanita ini tahu ayahnya selingkuh jengkel. Misalnya. Misal seperti itu. Misal. Jadi kayak mamanya itu anaknya Haji C, mamanya dulu Haji C selingkuh, anaknya tahu jengkel walaupun dia nggak ngomong, tapi jengkel. Gitu. Waktu haid pusing. Nanya juga ke orang tuanya. Nggak berani kan? Nggak berani. Tahu aja. Lah iya, karena yang berani itu hanya anaknya Tung aja yang berani ngomong. Kalau anaknya Haji C nggak berani. Orang berkata aja nggak boleh. Maaf. Bener loh ya. Berkata aja nggak boleh ya. Iya, aduh. Iya, Habis itu mohon ampun. Kan saya nggak berkata saya kan marah. Nggak ngomong off kok dia. Iya. Marah. Lah iya. Ya itu, jadi janganlah ya, jangan. Pusing, insya Allah doanya hanya seperti itu. Insya Allah, dan itu sangat mudah sekali. Selama kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dosa itu masih segitu-segitu, nggak terlalu besar,
insya Allah itu cepat sekali sembuhnya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, mbak dan mas yang nonton acara ini, dosanya kan semakin lama semakin terkurangi karena Amin. paham. Sudah belajar, Oh, saya Pak nggak Ustadz, boleh ya. ini, saya nggak boleh ini, ya itulah. Makanya istilahnya Islam itu bagi orang yang takwa, orang takwa itu adalah penjara kalau hidup di dunia. Hidup di dunia itu bagi orang yang takwa itu penjara. Jadi tahu kalau kita banyak salah dan dosa, mohon ampun lah terus-terus. Jadi jangan sampai dosa itu nanti diadu di akhirat dengan amal soleh. Kita merasa amal soleh kita itu besar karena udah sholat, sudah jamaah, sudah ini, nggak taunya dosanya lebih besar lagi. Ya selesai kalau nanti udah diadu di akhirat, selesai. Padahal tempat untuk mengurangi dosa salah satu di dunia pada ini waktu hidup. dengan tobat, dengan kembali jalan Allah, terus istilahnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadikan Amin. manfaat.